Fredrin XP? Fredrin XP lane kan yang dibawakan? In setiap draft berarti dia ngambil 2 hero jungle loh. Dari game pertama ya dia ngambil Lucas juga yang biasanya ada di jungle kan. Terus kayak sekarang dia ambil Fredrin juga nih yang bisa ada di jungle bersama dengan Hayabusa. Jadi selalu ngambil 2 jungle. Wah, ini menarik sih ya dari Fast Icon membawa ke area dari Assassin Jungler lagi. Kita belum lihat nih Boy Tezima belum menampakkan ke area karakter jungle apa yang bakal mereka bawakan. Dan ini bisa aja ada sinyal-sinyal untuk mempersempit ke area God lane powernya juga. Kayak let's say Granger, Bruno lagi-lagi Bruno. Hero powernya RZ juga ini bisa ditutup sih untuk next bay-nya. Cuman kita udah dari Fast Icon mungkin ya. Mereka bisa persempit ke pilihan dari junglernya itu dia. Ini dia, tipikal yang bisa stay dan stick team fight ya. Udah ditutup juga dengan hilangnya Suyo. Selebihnya kalau misalnya menurutku sendiri, dengan Evo Icon ngambil ke arah Fredrin dan juga Hayabusa, ini sisi powernya mungkin yang akan ditekankan di tangan dari roamernya. Cuman roamer apa yang mereka ingin bawakan gitu. Karena untuk sisi powernya jujur, untuk areanya ini masih belum terlalu kelihatan gitu loh. Tapi setidaknya kalau misalkan dari Onyx Prodigy, mid lane Faramis, itu sisinya lumayan oke di saat di arah Lord Dance ataupun di arah Turtle Dance. Dan kita juga masih belum melihat juga nih untuk roamernya dari Onyx Prodigy. Dengan Granger yang sudah di-ban, setidaknya menurut gue ya dengan hadirnya Faramis ini, Irithel bisa banget masuk sih dalam draftnya teman-teman Evo Icon. Bisa. Ya gold lane yang mobilitas tinggi ya. Iya. Oke. Cuman dari Fast Icon, entah kenapa kayak mereka bisa tutup lagi ke another jungler optionnya. Dan ya Lucas jadi pilihan yang oke sih. Ideal juga ngeliat adanya Faramis. Belum lagi kita belum lihat potensi dari Romnya juga nih untuk Samuel seperti apa. Dan dari Onyx Prodigy, Bruno mungkin bisa jadi pilihan untuk mereka ban lagi kali ya. Ya ini bisa ke arah gold lane yang banyak banget sih. Menurut gue di sini nge-ban ke arah Irithel bisa, Bruno bisa, even One pun juga sangat-sangat bisa. Apalagi dengan hadirnya Fredrin yang kalau dari segi sisi dia nggak terlalu banyak-banyak banget kecuali yang ya single targetnya gitu loh. Yang nggak single target juga sih, yang target lumayan deketnya dia gitu lumayan. Cuma kalau untuk sisi besarnya nggak ada kan. Dan setidaknya power HP-nya dia lumayan tebal lah untuk di bagian depan dengan skill setnya dia. Dan itu dia Bruno yang di-ban sesuai dengan kata Cipi untuk teman-teman Onyx Prodigy. Jadi hero yang seingatku di beberapa match yang aku kasih di Progressive Run tuh jadi titik balik gitu kalau RZ megang karya Brunonya ya. Dan akhirnya nih yang coba untuk dihindari terlebih dahulu dari Onyx untuk comfort hero dari teman-teman EVOS Icon. Dan ya pilihan selanjutnya mau ngambil ke badannya dulu kah? Kayak so far masih ada Hylos mungkin buat mereka bisa sustain dan nyari jalan. Atau ngambil ke arah dari sisi roamer fighter. Badang juga enak menurutku di sini untuk EVOS Icon. Badang. Titik berkumpulnya dari Onyx Prodigy itu bisa jadi titik lemahnya juga sebenarnya. Tapi wow, Khalid duluan ternyata yang diambil. Ini kalau berani Link sih ini Onyx. Ini oke banget Link. Link Angela mungkin kalau emang sekalian mau. Link Angel ya. Kita tahu Hayabusa yang selalu dilawan pakai Link kan. Ya, ya. Shadow kill, pas mundur itu pasti langsung ditabrak habis-habisan. Nah itu bisa terjadi lagi nih kalau mau. Atau balik ke opsi awal tadi Baxia. Baxia yang masih avail ya. Ya Baxia Link di sini sangat-sangat oke menurut gua. Dan ya nextnya sebenarnya kalau untuk dari segi jungle ya opsinya masih lumayan oke lah. Walaupun kasarnya untuk Joy di sini udah lumayan ditutup lah dengan hadirnya Fredrin. Dan yes itu dia. Link yang sudah dikeluarkan di sini bakal menjadi power sisi ada, dari segi power damage juga ada, apalagi dengan lawan Farsha kayak gini sih, ini bakal menjadi sebuah titik manis juga untuk Onyx Prodigy, sementara untuk roamernya yang dibawakan dan Gatot Kaca, ya itu jawaban yang udah jelas banget untuk sisi power lebih besar lagi dan follow up ke arah dari Link. Gold lane untuk RZ ya, EVOS Icon. Irithel tadi sempat disebut ya, mungkin bisa masuk karena ya balik lagi mereka harus menghadapi Link yang langsung to the point. Masalahnya ini satu hero yang langsung pada intinya gitu masuk ke area belakang, dan EVOS Icon mereka butuh gold yang bisa save. Rika yang bisa diambil? One? Yes, atau one. Kalau Kari menurut gua agak-agak susah sih dengan draft kayak gini ya, apalagi dengan ada Gatot Kaca gitu. One Irithel menurut gua yang benar-benar oke banget sih untuk EVOS Icon. Karena ada mobilitas kan. Yes. Apalagi kalau ngomongin Moskov nggak ada ternyata Hellcard Gold Lane. Wow, Hellcard. Ini tipikal hero yang dimiliki oleh Navi Junior. Yes. Hellcard Gold Lane. Ternyata EVOS mereka melihat ada suatu potensi yang bagus mungkin dari Hellcard ya, dan dimunculkan sekarang. Menarik ya, berani tampil beda untuk babak playoff nampaknya dari EVOS Icon kali ini. Dan somehow untuk Progressive Run data yang di bawah sih sebenarnya works ya di tangan Navi pada saat itu. Cuman kita lihat nih apakah di tangan Arziski ini akan menorehkan poin kemenangan sehingga mereka bisa bounce back game yang kedua, penyamaan kedudukan, atau
dengan kompleks hero, ngebuff Paramis, Link yang langsung pada intinya untuk masuk ke area belakang. Ini justru bakal jadi nightmare kembali nih untuk EVOS Icon. Ya karena menurut gue di sini Hellcat benar-benar bergunanya ya balik lagi untuk assassin damage ya mungkin untuk di area gold lane-nya. Tapi untuk dari segi prolong team fight-nya mereka lumayan susah sih karena sangat-sangat mengandalkan power dari Fredrin dan juga Khalid menurutku. Karena Hellcat sini niatnya menurutku adalah tugasnya untuk bisa menahan ke arah Kofius dan juga power dari Link-nya teman-teman Onyx Prodigy. Oke. Game kedua sudah dimulai ya. Sekali lagi kita akan berikan semangat nih kepada player-player yang bertugas. Oke, MDL Arena mana suaranya? Let's go. To Land of Down ini pembuktian nih. Match point untuk Onyx atau EVOS mengejar satu sama. Nah, itu dia semangat yang kita butuhkan dan kita akan lihat untuk sideline point yang dimana sejauh ini Dynasty dengan Fredrin-nya udah mulai main berani mengawal nge-freeze 2 wave juga lumayan berarti banget tentunya untuk Dynasty itu sendiri. Tapi ya ini ya bicara soal Khalid Romer ditambah lagi Azzi yang punya movement juga nih sebagai god lane. Ya ini gangguan banget sih menurutku untuk di area early game bagi teman-teman Onyx Prodigy untuk mobilitasnya. Teman-teman EVOS Icon. Apalagi misalnya kita ngeliat dari segi build-nya pun di sini Arziski juga membawakannya ke arah Master Assassin dan juga Label Ignition. Jadi benar-benar coba untuk making sure apapun engagement yang dilakukan di saat solo itu udah pasti dapat 1 poin kill-nya. Dan match untuk di arah early game ngelawan Arziski ya mungkin dari segi range dan juga survivability ya match mungkin masih bisa megang. Tapi begitu udah tim fight besar-besarannya ini bakalan menjadi malapetaka kalau misalkan Dark Nightfall sudah turun di tangan dari Hellcat. Temen lumayan sustain tau Hellcat dengan pasifnya. Makanya kayak dia aman lah di gold lane, dia adu damage berani, sakit juga kan dari stingernya. Tapi ya ini debut, berarti ini pertama kalinya ya dari EVOS juga. Ya. Lagi-lagi untuk Rinasmi juga kebetulan Fredrin walaupun memang sebenarnya tipikal dan karakter Rinasmi di progressive round ini adalah hero-hero tebal. Tapi baru kali ini Rinasmi memainkan karakter Fredrin yang sejauh ini bisa maintain landingnya dengan baik ketika berhadapan dengan Arashi. Dan terpantau untuk objektif dari netralnya ini juga yang perlu diperhatikan. Karena sudah mulai ada bantuan-bantuan juga yang mulai dibawa dan menariknya ini adalah Battle of Assassin yang dimana perebutan karya objektif netralnya mungkin akan jauh lebih body lagi nih dari kedua belah tim. Ya perbedaannya mungkin kalau untuk dari teman-teman EVOS Icon ya dengan level 4 yang sedang mereka raih dari segi damage, power dan juga sisi mereka ada banget dari Fredrin dan juga Farshanya. Tapi untuk teman-teman dari Onyx Prodigy setidaknya survivability yang mereka bisa maksimalkan dari Killua dengan menyentuh ke angka level 4. Begitupun juga dengan narasi yang bisa setidaknya untuk sedikit ngeprolong team fight-nya bagi teman-teman dari Onyx Prodigy. Dia tinggal lihat bagaimana nih dari segi jungle-nya ingin bergerak. Sejauh ini sih masih fokus dulu ke arah Purple bekalin Raya dulu ya. Cuman yang nggak berhenti untuk melakukan rotasi adalah Alefa. Diganggu ya, Boy. Dengan kondisi yang low HP Retribution, ternyata ada satu buah pencurian. Boy kehilangan Purple buff, dan ini lumayan mengganggu di awal. Alefa flicker, yang nggak ada masalah sih flicker. Bayaran Purple buff ini bagus banget untuk EVOS. Mahal ya tentunya untuk teman-teman dari EVOS Icon. Ditambah keduanya sama-sama punya retri. Dan otomatis Turtle juga nggak bakal langsung coba untuk di setup. Kecuali udah mulai ada pembacaan juga. Dan untuk dari area top lane ini cukup menarik Archie. Oh, masuk dengan Shadow Kill. Nazara hadir, Mats menjadi korban. No, Mats membalikan keadaan banget, Mats masih bisa selamat dengan 1 pixel HP lagi. Di sisi lain Onyx, mereka pegang turtle-nya. Keunggulan berganda kembali didapatkan Onyx. Wah, aku pikir tadi itu jadi perfect timing. Dengan hadirnya Nazar yang memberikan follow up terhadap Arziski tapi out of nowhere. Ini keunggulan masif untuk Onyx Prodigy. Display tadi dan Lasmi harus sadar dia nggak sekeras itu juga, tidak sekuat itu untuk menahan damage. Dan ini yang mahalnya adalah EVOS Icon, mereka harus pulang dengan tangan kosong akhirnya. Iya karena niatnya adalah dengan Purple Wave yang diambil tadi ya. Coba mirror ke arah gold lane-nya, menangkan ke arah match ya. Habis itu langsung ke arah turtle-nya. Tapi justru dengan Arziski yang hilang dan Nazar yang sudah show up di atas. Itu langsung di-commit habis-habisan. Oleh Onyx Prodigy langsung ngambil ke arah dari turtle-nya. Yes, dari segi Boy itu sih mungkin dia bakalan under level dibandingkan dengan Nazara. Tapi match-nya yang udah untuk banget menang laning sudah dan dapper turtle pun juga sudah sangat-sangat oke untuk boosting lagi power damage dari Onyx Prodigy. Karena ingat untuk di area mid lane-nya, Killua di sini nyarinya itu lebih ke arah hybrid. Damage-nya tetap ada, tapi bakalan lebih ke power untuk survivability dengan netralnya. Alefa terlalu depan, Vixen Guard gak bisa menolong. Ini 1 kill yang free loh. Ya, ini yang udah mulai harus diwaspadai ya oleh sosok Alefa dengan gaya permainan agresifnya. Karena ya sebetulnya kalau kita ngomongin EVOS Icon, gold gap-nya pun ini mengejar dengan adanya macro play yang berjalan sesuai skenario-nya. Cuman ini lagi-lagi yang perlu mereka waspadai juga adalah match up dari kedua belah god lane-nya nih. Match juga udah mulai didampingi nampaknya oleh sosok Romer mereka. Shadow Kill, Killua. Ini untuk ngebait lagi soft skill. Netherlands berhasil ditarik, berhasil dipancing. Tapi Nazara masuk ke arah yang salah dan langsung juga tumbang. Raging Sandstorm defensif dikeluarkan oleh Alefa dan hanya itulah
yang bisa dilakukan oleh EVOS. Wah, baiting yang berubah berujung menjadi malapetaka nampaknya bagi EVOS Icon karena nggak ada jungler, otomatis nih bakal jadi free turtle mungkin untuk Onyx. Narasinya ini di poke habis sih, seenggaknya Flicker juga berhasil debate. Informasi yang lumayan mahal. Ya, yang akan mengkhawatirkan menurutku adalah ini bakalan ada siapa yang bisa nge-stop Boy to Z-nya. Karena dengan posisinya Hellcat dari Arziski yang belum bisa dapetin power spike-nya pun juga lumayan sulit nih untuk bisa langsung nge-finish off ke arah Boy to Z sebelum teamfight dimulai. Yep, apalagi dia juga lack of TC ya, mungkin third impact dari Ring Nasmi, tapi pertanyaannya apakah itu cukup untuk bisa megangin ke area junglernya Onyx karena so far mereka juga ada stake sebetulnya ya. Ditambah lagi Netherrealm-nya ini masih aktif dan ya teamfight. Berani banget ya dengan Nazara yang setup duluan di Nasmi di bagian depan. Beradu poke damage dengan Turtle yang berhasil kembali di reset. Tapi di sisi lain lihat itu dia stun yang keluar ke arah Narasi. Tidak ada flicker di sisi mid lane, juga ada Boy yang udah low HP dan Narasi menjadi korban pertama kali ini dari Onyx. Namun Nazara terjebak. Yoji yang keluar masuk dengan Divine Sword dan Temple. Coba untuk menyelamatkan diri dan Shadow Kill defensif. Belum sempat buat Shadow, Nazara pun tumbang, bahkan Netherrealm untuk secure dari Onyx. Wah, itu dia prolong team fight yang bisa dimaksimalkan oleh Onyx Prodigy. Lagi-lagi berhasil ngebait sosok Nazara 0-21 dengan ya tipikal mode untuk tipikal sama ini nggak baik dan Turtle. Aleva, really? Maju sendirian dan Yakilua yang berhasil mendapatkan turtle, namun Samuel terjebak di belakang. Arziski mendapatkan stack pertama untuk Skyfierce-nya. But at least ada pertukaran yang bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon ya. Tidak pulang dengan tangan kosong ya, walaupun karya Romer. Cuman permasalahannya adalah Nazara ini udah gak dapet space yang aman juga nih buat masuk ke area backline-nya. Oklin akan coba dipaksa juga. Retry strike, wah sayang sekali tadi satu head lagi gak dapet ya. Reset dulu, mundur dulu, dan mungkin back to topic ya. Nazara ini perlu mainin ke area Katie juga gak sih? Gak bisa yang langsung to the point masuk ke area depannya buat make sure belakangnya teman-teman Onyx. Iya pastinya, karena ngeliat dari segi goldnya pun di sini dia cuma bisa jadi eksekutor untuk sekarang ya dengan 3.700 gold yang dimiliki. Dan ingat posisinya tadi purple buff sudah sempat diambil dan ada satu level gap advantage untuk Nazara dan sekarang Boy to Z yang megang level advantage tersebut gitu loh. Dengan besar ke Fury menjadi item pertamanya, damage output juga sudah lumayan besar. Apalagi ngeliat dari Harriet yang Starlium sudah jadi juga, otomatis setiap habis dash juga bakal mendeliver damage yang sangat-sangat besar gitu loh. Dan kalau misalnya kita ngelihat dan perhatikan Onyx Prodigy itu susah banget untuk dipisahkan teamfight-nya. Buset, ini dua teamfight terjadi di dua tempat yang berbeda. Bottom lane dan juga di arah lane. Oh, solo kill itu dia Nazara. Tumbang juga bersama dengan Aleva. Bantuan dari Samuel membuat Boy terlalu kuat. Wah, Samuel datang di waktu yang tepat. Dan upaya untuk mainin karya parlenya pun harus gagal loh. Di tangan seorang Nazara dan gak cuma satu turret kayaknya, mid lane. Di mid lane dipaksakan lagi zoning. Dilakukan oleh Narasi di bagian depan dari Nasmi sendirian. Flicker tidak bisa menyelamatkan hari dari Nasmi. Wah, ini lagi-lagi bos dipaksa untuk berada di posisi serba salah momen lagi sih. Mats sejauh ini untuk 1v1 situasinya bisa diatasi. Dia ada di posisi yang mungkin hampir fat juga dengan item-item yang mumpuni. Dan sejauh ini far lane-nya pun ternyata sulit juga nih buat Nazara mainin, Ji. Jelas sulit karena kita ngelihat bagaimana dengan adanya Link sebenarnya yang bisa langsung nahan apapun split push yang dicoba dari arah bottom lane tadi, di arah top lane juga udah ada. Arziski pun tadi pas turtle kedua dia coba untuk split push tapi nggak bisa dengan di defend habis-habisan oleh Boy to Z. Dan ini yang ngebuat akhirnya Arziski dan juga Nazara susah sekali untuk bergerak karena mereka benar-benar butuh banget Rinasmi untuk bagian depan. Dan masuknya dari belakang dari Arziski itu selalu ditutup dengan adanya Narasi. Begitupun di area objektif Lord ya, ini butuh damager yang pas juga untuk EVOS Icon melihat Lord yang sudah mulai dipegang oleh teman-teman dari Onyx. Oke, wah hampir saja tumbang ke Netherrealm. Wah. Dari Nasmi menjadi korban pertama Aleva. Dan Jinx Storm korek karena 3 target namun tidak ada follow-up damage sama sekali. EVOS Seyano kill keluar, satu pick off yang bisa didapatkan namun kuat Shadow kembali untuk mundur. Lord kembali di reset, 1 ditukar 2, bukan hal yang baik. Yap, mereka kehilangan objektif dari jungler ya untuk Onyx Prodigy, tapi 2 pemain. Ini bisa ditutupi kerugiannya dengan power dari Mats again and again untuk sosok Godlane yang punya posisi sulit bisa dikunci. Dan ya untuk Godlane lawannya yaitu Arzi. Gak banyak hal untuk bisa shifting akhirnya ke area objektif turret ya. Ya 5 poin kill ya, dan menurutku tadi ada sedikit miss point juga dari Onyx Prodigy dengan adanya satu Netherrealm yang digunakan niatnya untuk menahan ke arah Killua sendirian gitu loh. Tapi akhirnya Killua tetap tumbang juga dan akhirnya gak ada power team fight yang lebih safety. Oh, di commit, dari Sestrum lagi ke depan. Di sisi lain ada speed push yang dilakukan, gak dikasih mundur juga dengan Tempest of Blade. Lord berhasil di take over sepertinya karena di bagian atas pressure yang diberikan oleh Ivan terlalu sakit namun Retribution yang berhasil diamankan sepertinya oleh teman-teman dari Joy. Dan tahun yang keluar Nazara hilang, top lane-nya selamat dan Onyx bisa memegang temponya, megang kendalinya. Wow, thanks to Joy yang berhasil men-take over karya Lord. Setidaknya ada nafas tambahan walaupun ganjaran dari Lord yang diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon adalah 3 pemain. Dan thanks to Arziski juga yang akhirnya berhasil
menukar nyawa teman-temannya dengan adanya base turret yang hancur. Ini dia momen-momen dilema tentunya untuk Onyx Prodigy. Karena kalau kita ngeliat dari segi powernya udah benar-benar jadi banget dari Harriet dan juga Link-nya. Even kalau kita lihat dari segi defensive powernya, ini untuk bagian depan, badan mereka tuh udah jadi semua. Gatot Kaca dan juga Fufis dengan Anti-Kiras dan juga Athena Shield. Benar-benar nutupin banget ke arah hybrid powernya. Tapi nggak bisa dipungkiri, begitu masuk ke menit 10 dan udah ada Lord yang sudah mulai berbunculan. Split push menjadi concern utama bagi Onyx Prodigy. Karena begitu boynya show up, itu bakal menjadi sebuah green signal juga untuk EVOS Icon coba commit full kepada Lordnya. Dan Helker tinggal menyalakan Dark Nightfall untuk cabut seperti ini. Hampir tadi dengan solo kill-nya ya. Hati-hati nih, Boise masih punya dari Tempest of Blade. Nazarah yang akan diadu itu dia. Tempest of Blade, Quad Shadow yang ditahan dan miss. Dari defense sword-nya Boise hilang. Terlalu depan, terlalu jauh. Aku pikir ini akan jadi Lord giveaway oleh EVOS Icon. Tapi ternyata EVOS Icon mereka bisa maksimalkan Lord advantage dengan baik. Karena hilangnya Voidtazi ini cukup mahal. Dan ya setidaknya inner-innernya bisa di-reach out juga oleh teman-teman dari EVOS Icon, Ji. Iya, dan pelan-pelan Onyx Prodigy juga udah mulai kelepasan sih dari segi advantage mereka. Apalagi dengan Hydra Joey seperti ini. Berat ya. Apalagi di arah mid lane. Sekarang dipaksa. Satu HP lagi. Untungnya masih ada Netherrealm. Dan nggak bisa di-commit lagi. EVOS harus mundur. Itu tetesan dari Joy udah mulai berat ya nampaknya. Karena Narasi pun hampir tewas dengan adanya area of effect burst damage yang dihasilkan oleh Joy-nya itu sendiri. Dan begitupun kalau kita lihat dari komposisi hero-nya Onyx, mereka hanya bertumpu ke arah dari match nantinya. Mungkin dengan adanya high ground yang dimiliki karena posisi untuk masuk ke area Lordnya juga udah mulai dibatasin ya. EVOS Icon udah yang udah mulai megang kendali nih di game ini. Iya, dan tentunya EVOS Icon dapetin banget ke arah makro power-nya. Cuman emang kalau misalkan dibawa ke arah teamfight berdekatan, EVOS Icon emang kalah. Makanya mereka maininnya ke arah makronya dulu. Arziki-nya dicoba untuk cari distraksi sebanyak mungkin. Karena tanpa adanya Arziki cari distraksi, 5 lawan 5 bukanlah hal yang terbaik. Dan melihat bagaimana Nazara juga belum di kondisi primanya. Kelihatan dari di menit ke-12 itu masih level 14. Otomatis teman-teman dari EVOS Icon mungkin akan mencoba untuk main kiting terlebih dahulu. Bedanya sama Onyx Prodigy adalah yang harus mereka perhatikan adalah dari segi minion wave-nya. Mungkin nanti di saat wave selanjutnya mulai setelah Lord respawn itu mereka benar-benar harus clear dulu baru bisa nge-Lord. Kalau nggak kayak gitu lumayan insecure juga nih untuk masalah split push dari Aziski. Ya, ada 3 hero yang bisa shifting lah ya setidaknya nih masalah dari EVOS Icon. Dan Nazara, godlane mereka, ya tipis-tipis dari Alefa juga. Kayaknya yang membuat dari Onyx benar-benar harus bisa lebih detail lagi apalagi. Boy? Solo kill kah? Enggak, nyaris-nyaris Tempest of Blade defensif digunakan kembali dan ini retribusinya juga dipencet. Jadi free. Lord untuk EVOS tapi Samuel hampir saja tadi ada coba mencuri tapi gak berhasil. Di sisi lain juga Raging Sandstorm. Defensif. Alefa. Gak ada korban sampai saat ini. EVOS dapetin Lordnya secara free. Itu dia. Baiting yang apik lagi-lagi datang dari Joy ya. Ini macro play yang emang sulit akhirnya bisa dibendung oleh Onyx Prodigy dan jawaban mereka di area Lord Pitch seperti apa karena konsentrat energi yang akhirnya menjadi next item untuk match. Iya, apalagi ngeliat dari dengan adanya 8.000 gold lead yang sudah, 8.000 gold yang sudah di tangan Pasha ya. Dengan Genius One ditambah lagi dengan adanya Lightning Transient. Kita nggak heran kenapa dari segi damage sudah benar-benar gede banget gitu loh. Apalagi Genius One yang bisa di-trigger juga di tangan dari Glowing. Ngebuat untuk di arah front line-nya pun benar-benar harus berhati-hati untuk bisa maju ke depan dari EVOS Icon. Karena untuk item defense di tangan Magic itu baru ada Athena dari kedua belah sisi dan juga Taman Takut. Video zoning yang berani banget Joy. Lord mulai hadir, masuk dari arah top lane. Di bagian bawah ini akan jadi fokus utama dari EVOS, tapi minion sepertinya masih bisa di-clear juga. Jadi Nazara nggak boleh sembarangan untuk ngehit ke arah base. Lord masih bisa di-defense sepertinya. Oke, mereka nggak cuma untuk awal ya ke area Lord tersebut. Masih respect apalagi di sini sulit ya ketika stick team fight buat langsung maksimalin ke baiting match ke posisi dari Killua punya Netherrealm-nya juga. That's why udah ada satu buah Dark Echo. Akan dicoba sepertinya. Best turret di bagian bawah bisa dihilangkan. Tapi yang di mid sepertinya Onyx gak bakal kasih juga. Dan Mats hampir saja mendapatkan 1 poin kill. Rinasmi dengan low HP masih selamat. Babak belur dengan serangan dari Synchrovision aja ya untuk Mats. Ditambah follow up dari belakangnya juga sih memang. Dan ya 2 base turret. 1 base lah di area bottom lane. Ini gue rasa jadi cukup banget sih untuk Lord advantage-nya dari EVOS Icon. Nih, dan menurutku benar-benar pinter banget dari Arziki. Dia nggak pernah show sama sekali kelihatan di depan dari Onyx Prodigy. Karena dia tahu kalau sampai dia keluar, dia bakalan dihabiskan dengan total oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Dan otomatis kehilangan power makro dari EVOS Icon. Karena begitu adanya Hayabusa yang show untuk melakukan split push, Lord Power itu bakalan benar-benar di-commit habis-habisan di tangan dari Onyx Prodigy. Apalagi kita ngelihat dari segi damage taken-nya pun, di sini Boy juga menerima damage yang lumayan besar. Arashu. Nah, Vitara Strikes udah lumayan banget darah yang berkurang. Ini tanda dari EVOS kalau mereka sekarang yang pegang tempo, mereka yang pegang kendali. Jadi Onyx keluar sedikit aja pasti kena damage. Otomatis ya bakal terus dipaksa. Dan Onyx Prodigy dipaksa juga untuk terus nge-maksimalin karya power dari laning yang sejauh ini di-maintain semaksimal mungkin oleh EVOS Icon ya. Ini cukup produktif juga di 29 detiknya dan
setelah Lord yang pertama diamankan, kita lihat percentage dari mapnya yang bisa dipegang oleh Onyx ini nggak jauh-jauh dari sebatas orange sih. Dan berat banget ketika ya emang dari Force Icon mereka gak mainin karya stick team fight-nya juga, ini yang membuat Onyx susah banget buat kunci. Ya siapa yang mau mereka untuk kunci ketika ya berpisah posisinya kayak gini dari Force Icon. Ya bener kerepotan dari segi makronya, otomatis ngebuat Onyx Prodigy bener-bener ketahan banget di dalam base. Bukan karena mereka nggak bisa team fight, karena mereka tahu bahwa makronya Force Icon itu bener-bener jalan semuanya. Atas jalan, bawah juga jalan gitu loh. Kalaupun emang mereka pengen coba kontes ya, mereka harus bener-bener sigap untuk langsung masuk ke Lord Pit-nya dan tahan di tengah. Nggak ada vision karena Lordnya. Lord berhasil didapatkan secara free dan Boys tiba-tiba maju sementara Mets mendapatkan karena Rinasmi EOG keluar kali ini damage yang masuk karena Samuel cukup berbahaya. Namun Joy sendirian tidak bisa kemana-mana lagi. Joy akan menjadi korban sepertinya karena ada 4 member yang mengejar. Di sisi lain ada Flicker juga. So lihat itu Joy. Joy-nya masih selamat namun pengejaran dari Boy itu sepertinya tidak lepas. Defense Sword menjadi eksekutor. Wow, dia coba untuk flare dengan wings by wingsnya, tapi itu dia Lynx being Link yang akhirnya masih bisa nge-reach out posisi dari Joy yang krusial. Dan Lord kali ini Lord yang benar-benar bisa di-clear se-ekspres itu, secepat itu dari Onyx Prodigy. Iya, power mereka benar-benar masih kuat banget untuk melakukan defensive manuver, apalagi kalau misalkan di luar dari base turret mereka. Ditambah lagi dengan adanya komitmen tadi full ke arah Dynasty itu ditumbangkan terlebih dahulu, ngebuat untuk defendernya tersisa tinggal Aleva. Di mana Aleva pun tadi mencoba untuk meng-push ke arah mid lane turretnya. Karena menurutku itu juga menjadi sebuah dilema juga, ngejagain teman-teman atau nge-push di arah mid lane-nya. Kalau sampai mid lane-nya ke-push, itu mahal banget untuk Onyx Prodigy dengan 3 inhibitor turret mereka sudah mulai menghilang. Dan bakalan makin susah untuk mereka dapetin lot berikutnya. Tapi karena mid lane-nya nggak dapet, menurutku yang untung tadi justru ada di tangan dari Onyx Prodigy. Dengan mereka sehat semuanya, dan udah mulai kelihatan gambaran cara mereka bisa melakukan endgame untuk game kali ini. Tapi nggak usah dipungkiri, EVO Second masih sangat kuat untuk makronya. Ya ini match-nya masih eksis loh. Iya. 19 menit game berjalan ya, 18 menit. Dia masih 0 dead. Dan ini yang menandakan juga selama match mungkin masih bisa dapetin celah kayak tadi, mungkin match masih tetap bisa jadi nightmare untuk EVO Second sih. Ini tinggal nunggu opening yang bagus aja nih biar Boy-nya bisa dapetin momen. Tapi gue rasa winning condition EVO sekarang di split push tau. Iya. Dia udah nggak bisa untuk kontes yang ekstrim lagi. Rinasmi soalnya bisa dimakan cepet. Yes, udah terlalu eksplosif juga di match dari Matt. Ditambah lagi, ya itu dia akhirnya Selbert yang harus dimaksimalkan juga oleh Nazara. Wishing Lantern lagi jawaban, dan ya 15-5. Kill point-nya memang gak begitu balance ya lagi-lagi untuk EVO Second, tapi makro play mereka dan juga permainan dari, ya ini dia bisa-bisa kayak gini nih yang jadi satu hal yang perlu diperhatikan juga oleh Onyx. Satu pattern yang benar-benar kelihatan banget, 3 dari Lord-nya EVO Second itu nggak ada yang diambil pas kontes. Jadi mereka benar-benar nge-speedrun untuk dapetin Lord-nya di saat Boy TZ itu ataupun teman-teman dari Onyx Prodigy nggak siap untuk datengin ke arah Lord-nya. Itu aja. Boy nggak dapat purple lagi tadi. Retribution dari Nazara yang di-commit. Bisa mencuri purple buff. Pergerakan dari Link-nya makin terbatas. Nah, ini yang perlu mereka perhatikan juga posisi dari Arts Ziski. Shifting moment ini yang udah mulai harus dibaca. Keadaan semakin mencekam. Tentunya terutama bagi teman-teman dari Onyx Prodigy nih, karena udah 12 detik lagi menuju ke area Lord yang keempat. Dan terpantau kali ini Lord-nya pun sudah evolve. Dan kurasa ini Lord yang mahal banget mungkin ketika Onyx nggak bisa pegang kontesnya, ditambah lagi mereka selalu dihantui sama posisi dari landing bawah yang kosong. Awas show. Ini sinyalnya dari Onyx harus ada yang defense. Mereka bisa untuk melepaskan Lord-nya mungkin. Tapi pilihan untuk defense cukup berat nih. Siapa yang mau defense ketika Boy muncul. Mereka akan commit di arah Lord-nya, tapi Rinasmi lagi dan lagi di bagian depan Nazara hampir saja tertangkap. Masih bisa kabur dengan Quad Shadow. No EOG. Samuel harus lebih hati-hati. Itu yang dipilih oleh Onyx ya. Setidaknya bubarin dulu aja nih masa dari EVO Second di area Lord. Pelan-pelan dari teman-teman EVO Second, kalau misalkan emang ada yang mau datang langsung digas lagi oleh Samuel, dan ini lebih ke buying time menurutku untuk teman-teman dari Onyx Prodigy bisa mendapatkan kondisi wave midan yang lumayan oke gitu loh, apalagi wow. Wah, lihat gerakannya di bawah bagus banget. Mereka coba 2 orang untuk melakukan pick off. Tapi di sisi lain Lord ini mulai ditarik. Vision di bawah mulai keluar juga. Boy terlihat dan Joy yang maju kali ini mengincar. Oh, Tempest of Blade membalikan keadaan dengan defense. Azilang! Itu dia satu momentum yang tercipta, opening yang ditunggu-tunggu dari Boise. Membuat sekarang jumlah dari Onyx Prodigy lebih unggul. Miscalculate nampaknya. Terpantau terjadi di area bottom lane. Dan 40 detik menuju kurang waktu mereka bisa evolve lagi di area Lord. Apakah ini waktu yang bisa dimaksimalkan nih? Karena Onyx Prodigy juga nggak bisa langsung to the point.
karya Lordnya, harus ada maintaining karya lainnya juga di sini. Jadi makin serba salah untuk Onyx. Iya, tapi dengan show-nya dari Hayabusa di arah bottom, yang lihat bagaimana yang ke cover langsung ke arah Fovius gitu loh. Otomatis Lordnya dengan kondisi 4 lawan 3, ini bakalan sulit banget untuk menolak Evos Icon. Tapi ada minion sih yang spawn, harusnya bawahnya lumayan aman. Dan Lord yang di-commit, Raging Sandstorm-nya keluar. So Retribution, Boy masih bisa mendapatkan Lordnya dan itu dia point kill. Yang menjadi nilai plus juga Aleva hilang, Rinasmi hilang. Bahkan Immortal tidak bisa menyelamatkan Rinasmi, satu hit lagi Aleva. Kembali tumbang. Menyisakan 3 member untuk defense namun Shadow Kill. Membalikan keadaan, masih ada Netherrealm. Dan Nazara tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa memilih untuk mundur. Wow. Onyx Prodigy One, a teamwork. Lord yang sulit untuk bisa mereka raih di Lord Dance berkata lain. Lord Evolve kini ada di tangan dari Onyx Prodigy dan damage dari Link masalahnya udah bisa ngejawab high ground defense mereka loh Joy. Iya, dan ini benar-benar udah pas pampres banget ke arah dari Harit yang match dengan 8 poin kill. Nggak boleh tumbang sama sekali karena begitu adanya satu tabungan yang pecah. Setidaknya dari segi item manajemen ada beberapa yang masih belum dapetin item full dari Fredrin dan juga dari Khalid. Tapi ini dia dengan Lord. Soul Plane, Tempest of Blade lagi dan lagi keluar. Adzi menjadi korban kembali di arah lain mid lane. Itu dia base! Kembali terbuka! Onyx, mampukah mereka untuk membalikan langsung? Namun Shadow Kill terlalu sakit. Killua menjadi korban, tapi nggak masalah karena Killua kembali spawn. Rinasmi hadir di garda paling depan. Masih ada Aleva, membeli waktu lagi Lord. Mulai masuk ke dalam lingkaran base, tapi mampukah Onyx untuk melakukan endgame? Zaman Boss! Itu di match! Membalikan kanan dan itu game kedua milik Onyx Prodigy. Wow, Onyx Prodigy mampu untuk kembali mencuri 1 poin atas EVOS Icon game yang terlihat sulit untuk bisa diambil. Tapi the power of trust, the power of teamwork, match 20 menit game berjalan gak terpick off sampai akhir. Sumpah itu menurutku Onyx bener-bener pusing banget masalah makro tadi, tapi satu momen mengubah segalanya. Serang team fight netral yang Zaman Force Raja Langit amankan game yang kedua. Apalagi tadi momen yang benar-benar krusial banget yang akhirnya ngubah bagaimana game ini berjalan adalah di saat Farsha dan juga Helker di bawah tadi. Karena begitu Arziski-nya show, tadi yang aku udah bilangin, udah susah untuk bisa megangin makro kalau misalkan Helker-nya sudah menghilang duluan. Dark Nightfall sudah tidak ada dan tentunya Hayabusa di saat mencoba melakukan split push pun dipegangin sama Fovius. Dan hilang sudah langsung winning advantage yang dimiliki oleh EVOS Icon dan langsung lah teman-teman dari Onyx Prodigy full commit menuju ke arah dari Lord-nya. Ini match point ya. Yes. 2-0 sementara untuk match yang pertama kali ini ya, dimana game yang sempat hampir digenggam sebetulnya oleh teman-teman dari EVOS Icon, tapi secepat membalikan telapak tangan ya, the power of kalkulasi. Tadi aku pikir kalau lihat dari 2 base yang kosong itu bisa dimaksimalkan dari push-pushnya karena udah sebanyak itu sebetulnya. Tapi sebenarnya ada minor mistake di area bawah ketika Arziski yang dipantau oleh Joy ya, 2 orang yang coba untuk Dan endgame tumbang. dan hilang, itu jadi sinyal ternyata, jadi celah yang besar banget buat Onyx. Ya, mungkin macro play yang diharapkan tadi tuh patah semenjak Boy-nya tuh udah bisa kill Arzi. Arzi-nya udah mulai tumbang dan itu jadi momen yang beda banget lah untuk EVOS. Mereka kayak kehabisan cara untuk balikin ke tumbangnya Arzi ini, atau dia kehabisan cara juga untuk menangin di kontes Lord-nya. Jadi kayak bener-bener stuck gitu loh. Ya, serba salah banget ya, mau shifting ke arah Joy atau tadi shifting mungkin kalau sama Aleva mungkin bisa beda cerita kali ya, karena kan posisinya yang dia face adalah Boy nih yang bisa langsung pada intinya itu tadi dengan damage yang udah sebesar itu juga sih. Dan ya sebentar kita bakal lihat juga nih untuk player of the game kalau udah lihat posisinya di tangan siapakah untuk player of the game setelah kameranya ada di teman-teman Onyx Prodigy. So ini dia untuk player of the game ada di tangan bot lane mereka, Mats. Again ya, match dengan power dari Harry di sini dengan 10 poin kill, 2 game berturut-turut tidak ada death, 0 sama sekali. 2 game berturut-turut match mendominasi dengan 2 digit kill dan 0 death dengan Harry-nya. Tapi balik lagi, di sini gak cuman dari segi image-nya aja yang benar-benar incredible menurutku, karena dari seluruh tim Onyx benar-benar incredible banget. Apalagi dengan match yang ngebawain Harith dari awal tadi di arah semenit pertama kalau nggak salah yang dia bisa survive dengan genggingan dari Hayabusa itu juga benar-benar amazing sih. What outplay ya. Yes. Ini first blood. Nah ini. Ini dia momennya di mana Messi masih bisa survive, menangin laningnya dan otomatis ngenahan untuk Arziski-nya bisa dapetin farm yang benar-benar oke banget. Goldnya udah lumayan under level juga. Dan ini akhirnya ngebuat Arziski nggak terlalu bisa banyak melakukan hal untuk di 5 menit pertama. Begitu udah masuk ke menit ke-6, menit ke-7, udah lumayan lah. Bisa dapetin 1 tarat di arah top lane, coba untuk ngambil laning jauhnya, dan juga untuk coba ngelakuin far lane-nya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa power dari Netherrealm yang dibawakan, even though di sini adalah jungle lane, sangat-sangat worth banget untuk bisa nempelin ke arah Mets dan juga Narashi. Sebagai power prolong team fight-nya, dan biarkan Boy The Z untuk melakukan targeting terhadap sisanya dari teman-teman EVOS Icon. Yes, dan ini sebetulnya macro play dari EVOS Icon patut diacungi jempol ya, nggak bawa
2 assassin power. Sebenarnya ini cukup relevan lah sama gameplaynya. Cuman momen demi momen juga yang dimaksimalkan adalah kesabarannya dari Onyx sih. Ya ngebuat perlahan tapi pasti akhirnya mereka juga bisa bangkitin celahnya dan posisi dari match ya di game time yang sebenarnya panjang banget. Ini gue pikir kalau menjadi nightmare buat match, tapi ternyata tuh berbeda ketika teamworknya juga benar-benar mainin. Dan ini nih major mistake untuk EVOS Icon ketika mereka kehilangan Arziski. Kelihatannya nggak terlalu gede, hanya Arziski yang tumbang, tapi impactnya bener-bener gede banget domain efeknya. Dari situ Lord yang didapatkan, laning jauh juga aman banget. Aleva juga tadi kita ngelihat ya bagaimana dari segi powernya nggak cukup untuk bisa ngejagain bagian depannya, dan ini momen yang lumayan deg-degan juga untuk teman-teman dari Onyx. Karena defending powernya itu kan lumayan besar dengan hadirnya Joey dan juga Nazara. Tapi nggak bisa dipungkiri, match seperti dikatakan oleh Lim tadi itu mudah, bisa banget numbangin runner apapun yang dimiliki oleh EVOS Icon. So, that's why teman-teman dari EVOS Icon nggak bisa ngedefend di bagian akhirnya. Dan game time di angka 22 menit dengan 3 Lord yang diamankan, ini susah banget tetap untuk bisa menumbangkan teman-teman dari Onyx Prodigy. Apalagi dengan emblem yang dibawakan juga Boy Tzy kelihatan banget ya emang pengen nge-specialize power ke arah damage-nya, makanya ngebawa fatal juga untuk di game kali ini. Begitu dengan Killua yang ngebawain Inspire dan masih bisa ngedeliver damage dengan Little Ignition, ngebuat dari segi damage oke, dan juga dari sustainability juga sangat oke untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Hanya butuh 1 Lord ya so far di game time 22 menit, karena itu worth it banget. Lordnya evolve, ini udah bisa ngejawab. Ya walaupun memang mereka punya high ground defense ya, ada Joy yang udah punya item masifnya di sini, ada Blood Wings, dia punya Genius, Double Penet, Divine Glaive, tapi di posisi yang tadi udah terlalu terhimpit sih. Sulit banget akhirnya buat EVOS Icon buat survive lebih lama. Dan dari itemnya pun juga udah kelihatan ya bahwa Narashi tetap sih emang damage-nya sakit banget untuk Joey yang buruan Farshan di game kali ini. Genius One, Lightning Tension, Glowing One, dan juga Divine Glaive. Full penetrasi yang dilakukan untuk setidaknya mencoba melakukan front to back power ke arah dari Narashi dan juga Samuelnya. Tapi selalu diselamatkan oleh 2 hal, Revitalize dan Netherrealm. Itu yang benar-benar menjadi sebuah titik power banget. Kalau misalkan kita ngeliat ini hitungannya kayak Boy, ya dia mau ngapain aja terserah. Tapi yang penting 3 hero ini nggak boleh misah antara Narashi, Samuel, dan Narashi, Killua, dan juga Mets. Samuel yang bakal melakukan engage-nya, sementara Boy Tzy yang akan melakukan laning jauh ataupun damage dealer sebagai eksekutornya. Apalagi dengan item yang sudah benar-benar full banget di angka 18.000 gold juga, ngebuat Boy Tzy benar-benar bebas banget mau nge-pick target ke arah siapa. Even tadi kita ngeliat dari segi Shadow Kill yang nggak bisa efficient juga gitu loh, karena di-cancel terus-terusan dengan adanya Tempest of Blade. Yang gue pikirin tuh hero-nya tau. Kenapa? Lagi-lagi EVOS ngambil 2 jungle kan, hitungannya. Dan gimana next game-nya? Mereka masih ada di 0 win. Kalau mereka mau untuk menangin match, berarti mereka harus kejar 3 match kan. Nah hero-nya itu loh yang gue agak sedikit khawatir. Assassin-nya bisa benar-benar ditarget, jungle tank-nya udah mulai habis. Iya ya, Assassin berarti tinggal yang kebuka mungkin tinggal Ling Hanzo ya. Ini bisa ya Ling Hanzo. Suyo juga bisa di-ban sebenarnya. Joy juga udah nggak bisa digunakan. Nah itu sisanya bisa ditarget, makanya kan kayak bahaya. Tapi ya, Rifkanya masih ada di Boy Tzy. Dan kita akan lihat nih untuk gold different-nya dari kedua tim. Mungkin bisa dibilang Tarik Ulur dan EVOS sempat pegang kendali lumayan lama loh. Iya. Tapi ya ini dia, untuk di ya sekitaran menit ke 10 lah ya. Menit 10 ke atas, 11 lah, 11 sudah mulai dipegang lagi oleh teman-teman dari EVOS Icon. Tapi begitu ada satu momen di mana kayaknya momen di mana Arziski-nya tumbang deh. Di mana momen Arziski tumbang ini langsung naik lagi dipegang oleh teman-teman dari Onyx Prodigy berkat adanya power dari Lord. Otomatis langsung bisa ngedapetin juga beberapa momentum, kayak contohnya ya dari segi Tarat yang tadinya inhibitor nggak ada yang kesentuh sama sekali, langsung kesentuh dengan adanya 1 Lord, dan juga pastinya di titik tertinggi nih kayaknya titik endgame yang sudah didapatkan oleh Onyx Prodigy. Udah balance ya untuk game kali ini. Bahkan di game sebelumnya memang balance sih, tapi kayak bicara soal objektif, Onyx Prodigy kayak bisa straightforward buat nyari celahnya EVOS, dan itu cepet banget. Ini yang akhirnya jadi big problem yang perlu di-solve oleh teman-teman dari EVOS Icon, karena again, mereka harus kembali tercuri ya another point, match point, bahkan sudah di depan mata dari teman-teman Onyx Prodigy. Dan untuk mengubur masa lalu ini perlu 1 poin lagi nih untuk teman-teman dari EVOS Icon. Dan tadi kita lihat 2 game dari paket hero mereka udah lumayan menipis nih, karena lagi-lagi di 2 game yang mereka lalui mereka ambil ke hero-hero mahal ya. Iya, hero-hero mahal yang sudah diambil. Untuk di gold kan mungkin ya masih lumayan terbuka lah ya, tapi jungle, XP dan juga roamernya menurutku yang udah lumayan kemakan ini. Kerasa banget, apalagi Onyx tuh kayak selalu punya respon ya. Di akhir tadi last pick link-nya kan, itu bener-bener pas banget momennya. Ya, lawan Hayabusa juga, sekarang bisa aja sih tukeran kayak Hayabusa yang diambil kan sama EVOS. Tapi gue ngerinya tuh ditarget. Kalau udah ditarget itu udah susah banget.
Ya, apalagi kayak masih banyak obstacle yang bisa diambil ya, stopper-stoppernya juga nih yang bisa dibawa dan ya ini yang rahasia yang akan diungkap oleh kedua belah tim tentunya di game yang ketiga nanti. Oke, tapi ya seperti biasa, sebelum kita mulai game ketiga karena udah match point juga untuk Onyx, kita akan ngobrol-ngobrol dulu juga bareng Radit, Overkill, so Radit, take it away. Terima kasih banyak para caster yang bertugas, terutama setelah kita menyaksikan game kedua dari laga pembukaan di hari kedua ini. Onyx Prodigy berhasil membuktikan bahwa mereka siap dengan strategi apapun yang dilakukan oleh EVOS Icon. Dan game berlangsung dengan sangat intens, tapi kali ini match point berada di tangan dari Onyx Prodigy. Dan seperti biasa, kalau Radit sudah muncul, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya dengan seseorang